Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama saya Ardi Nur di ANWH Racing. Untuk kali ini saya mau bahas tentang block seher ya, atau boring atau bureng. Saya akan bahas mengenai porting polish, tentang apa itu fungsinya ketika kita sudah memporting dan bagaimana caranya untuk porting. Nanti akan saya jelaskan sedikit-sedikit. Oke bro, lanjut lagi ya. Untuk yang pertama mungkin kita pengenalan dulu ya. Saya kasih tahu apa itu namanya. Ini bagian-bagian blok seher. Yang ini samping kiri dan samping kanan, ini namanya lubang transfer. Yang atas namanya lubang bilas. Dan yang ini tentunya kalian sudah paham ya. Ini lubang exhaust atau lubang keluarnya sisa pembakaran. Yang pertama kali di sini adalah apa sih fungsinya porting polish dan apa kegunaannya ketika suatu mesin motor khususnya boring kita permak dengan melakukan porting. Yang pertama, porting itu adalah peningkatan pembesaran lubang buang atau pembentukan ulang lubang transfer maupun buang sesuai keinginan kita ya. Panutannya sih kita pakai bukunya Alexander Graham Bell. Dan apa sih fungsinya? Pertama itu fungsinya untuk memperbesar dan memperlancar campuran bahan bakar yang masuk ke ruang bakar. Otomatis dengan semakin lancarnya dan semakin besarnya campuran bahan bakar antara gas dan oksigen, maka suatu mesin motor itu bisa dikatakan lebih kencang atau lebih responsif. Yang kedua itu gimana caranya porting yang benar. Mungkin kalau saya kasih tahu agak susah ya, karena tiap orang itu tipikalnya beda-beda, mau porting model ini dan nggak boleh asal porting. Maksudnya nggak boleh asal porting itu nggak boleh asal besar semakin kencang, bukan berarti begitu. Porting itu pas saja sesuai kebutuhan. Yang pertama lagi yang patut diperhatikan ketika kita porting itu jangan hanya asal besar, juga jangan hanya asal papas, kita ukur dulu lah. Yang diukur mungkin sini atau enggak di bagian ini, nanti akan saya kasih gambarnya mungkin di video. Untuk selanjutnya kita bentuk portingan yang pas. Pertama untuk motor harian lah, kita tahu mungkin nggak usah pakai terlalu besar, nggak usah terlalu ekstrim kita papasnya, cukup di bagian sini lah, bagian sini sampai dalamnya ini. Biasakan membentuk ini kayak membentuk ini yang di daerah TMB ya, yang di daerah sini, ini namanya TMB nya di sini. Jadi usahakan bentuknya seperti ini. Untuk lubang transfer boleh dilakukan seperti itu juga, boleh atau sekedar dihaluskan juga untuk harian. Lanjut lagi harian untuk bagian knalpotnya. Kemungkinan kita hanya
mapas tidak lebih dari 2 mili ya. Untuk ukuran standarnya itu tinggi lubang buang 33 mm. Mungkin kita akan papas atau kita akan kurangi menjadi 31 mm. Untuk lebarnya, lebar lubang buang mungkin bisa kita naikkan menjadi 1 mm, yang bisa berarti 1 mm kanan kiri jadi 2 mili itu ya dihitung. Yang bagian sini 1 mili, bagian sini 1 mili. Dan saya kasih tahu ini fungsinya. Fungsinya kalau kita mengurangi tinggi lubang buang, semakin berkurang tinggi lubang buang, otomatis power motor akan cenderung lebih besar di bagian atas ya, atau lebih beringas di bagian putaran atas. RPM atasnya itu otomatis semakin beringas. Kalau orang-orang daerah sini, daerah saya menyebutnya makin ngejambak. Kalau kita petot gas, otomatis kita makin terasa seperti ini. Untuk yang bagian ini, bagian lebar, ya semakin lebar, otomatis tenaga akan cenderung berada di putaran bawah ya. Putaran bawahnya lebih beringas. Maka untuk mengombinasikan semuanya, kan untuk balap itu semuanya juga harus ini seimbang. Jadi misalkan ya, ini tipikalnya portingan blok share Anda itu cenderung di putaran tengah sampai atas, kita usahakan settingan headnya lebih dominan di putaran bawah sampai tengah. Agar apa? Agar motor itu stabil. Ketika kita pakai di tenaga bawah pun juga nggak terasa berat-berat sekali. Maksudnya nggak berat itu nggak terlalu susah dikendalikan. Makanya harus ini stabil sesuai porsinya. Kalau blok sehernya tipikalnya di tenaga atas, maka headnya harus dibuat yang tenaganya lebih dominan di posisi bawah ya, di RPM bawah ya. Ini bloknya. Untuk gimana caranya mengetahui atau menentukan ukuran blok seher, bisa nonton video saya yang sebelumnya. Untuk saat ini saya akan bahas ini dulu, blok sehernya dulu. Biasanya untuk harian seperti itu ya. Ini jangan terlalu tipis. Biasa rata-rata bentuknya seperti ini. Dan untuk model lubang buang ini bentuknya beda bentuk, beda juga fungsinya. Setahu saya dan sepengalaman saya, biasanya untuk balap road race saya memakai bentuk kipas atau oval. Sudah tahu sendiri kan bentuk kipas atau oval, jadi seperti ini bentuknya. Untuk segi balap ini TMA nya titik mati atas, ini titik mati bawah. Jadi bentuknya seperti ini. Bisa nanti semakin tinggi lubang buang jadi seperti ini, tergantung kebutuhan motor. Untuk drag back biasanya rata-rata itu pakai model trapesium. Tahu kan bentuknya trapesium? Pas susah. Pasti tahu sendirilah bentuknya trapesium. Kalau trapesium itu cenderung tenaga berada di putaran atas ya. Cuman usut punya usut sih, kalau model lubang buangnya bentuknya seperti gambar trapesium itu agak susah dikendalikan. Tenaganya sangat beringas di bagian atas. Cuman itu nggak berpengaruh untuk drag ya, karena drag kan awal balapnya di startnya kita sudah memasang RPM tinggi, jadi nggak terlalu kesusahan lah. Apalagi untuk pembalap-pembalap senior yang mungkin sudah paham gimana caranya start dengan pasang RPM tinggi atau RPM tertentu. Kalau untuk gas track ya mungkin ada yang main kipas,
bentuknya kipas. Pokoknya karakter motor itu kalau di blok seher itu berada pada lubang buang ya. Bagaimana dan apa bentuknya lubang buangnya itu mempengaruhi tipikal karakter motor. Untuk yang selanjutnya mungkin agak simpel ya. Kita main di sini, bagian dalam sini. Sedikit kita lebarkan, dan di bagian sini, dalam sini juga kita papas. Mungkin bentuknya bisa jadi siku, bisa jadi seperti ini. Kalau bagian dalamnya itu bentuknya siku dan bentuknya seperti ini, agak sedikit ini kira-kira 65 sampai 75 derajat lah kalau kemiringannya. Itu juga mempengaruhi tipikal karakter motornya juga. Yang jelas kalau kita ngurangi bagian dalamnya sini semakin tinggi, itu tenaga motor akan sangat-sangat terasa ya. Maka seringkali ada banyak anak-anak muda yang asal porting. Di sini termakan terlalu banyak, bukannya tambah ngebut, malah motor nggak bisa lari. Orang bilang gembos karena kebesaran portingan. Hati-hati di bagian sini, jangan asal. Lebih baik kalau cuman untuk harian atau untuk touring kita makan daerah sini saja. Kita perhalus bisa, atau kita ubah sedikit bentuknya seperti ini, atau bisa jadi seperti sini, tergantunglah sudutnya. Kira-kira itu sudutnya ya lebih lah dari 60 derajat kemiringannya. Untuk bagian sini ada yang dipapas, ada juga yang masih utuh yang seperti ini. Ya kurang lebihnya begitulah. Itu tipsnya. Untuk yang selanjutnya mungkin agak ini sih peringatan, jangan pernah kurangi di bagian sini ya. Ini penyebabnya akan fatal sekali bro. Misalnya gini nih, inilah, ini titik mati bawah ya, ini titik mati atas. Kan biasanya yang dikurangi ini wajarnya ini sampai ini. Jadi yang sini saja dikurangi, di bagian sininya jangan dikurangi ya bro. Jangan dipapas, ini bahaya. Yang bagian atas ini jangan dipapas, sangat bahaya. Karena apa? Ini kan titik mati bawahnya seher. Otomatis ketika dipapas pun kan seher jadi akan semakin nongol sedikit. Nanti kalau nggak paham dan masih nekat dipapas untuk memperbesar atau mengganti model lubang buang, mengganti model bentuk lubang buang, maka apa yang terjadi? Ketika seher berada di posisi titik mati bawah, ring seher pasti akan nancap di sini. Akan ada selanya di sini, seperti ada inilah, ada tanggulnya. Jadi ketika mau balik lagi, itu yang bisa menyebabkan motor Anda rusak mungkin, sehernya pecah, atau bahkan blok sehernya otomatis baret parah. Hati-hati ya, jangan sampai kurangi di bagian sini atas. Untuk pengetahuan saja. Oke bro, untuk selanjutnya mungkin besok atau lain waktu ya, saya akan kasih contohnya. Saya akan kasih tutorial videonya langsung. Mungkin saya akan coba porting dan coba merekamnya. Nanti akan saya kasih tahu bagian mana yang harus dikurangi dan bagian mana yang tidak boleh dikurangi. Oke, terima kasih sudah mampir ke channel saya. Jika ada yang kurang paham sama penjelasan saya,
Mungkin bisa tanyakan di kolom komentar di bawah ya, khususnya untuk semua pencinta motor 2 tak. Jangan malu bertanya. Pertanyaan Anda yang mungkin bisa saya jawab, insya Allah pasti akan saya jawab. Selamat berjumpa lagi. Salam sehat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.